Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Devra Madoni merupakan salah satu dosen pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Enterprise Resource Planning atau disebut juga dengan ERP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS pada semester 4. Yang mana mata kuliah ini mendukung salah satu bidang pekerjaan lulusan mahasiswa Sistem Informasi, yaitu menjadi ERP analis. Mata kuliah ini berisikan wawasan mengenai konsep integrasi sumber daya perusahaan dalam sebuah sistem tunggal yang berbasis komputer yang diwujudkan dalam sebuah perangkat lunak dengan dukungan sistem basis data relasional yang handal. Integrasi pengelolaan sumber daya perusahaan yang memungkinkan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi dalam memudahkan proses pengambilan keputusan. Mata kuliah ini membahas konsep, identifikasi, model, dan implementasi atau penerapan aplikasi ERP. Mahasiswa akan mempelajari identifikasi sebagai solusi integrasi yang handal dengan menerapkan konsep dan teori ERP. Perkembangan dari ERP memodelkan perubahan proses bisnis dalam kaitannya dengan penerapan ERP dan implementasi atau penerapan ERP dalam bentuk kustomisasi pada organisasi guna meningkatkan daya saing organisasi. Mata kuliah ini sudah menerapkan konsep OBE, Outcome Based Education, dengan sistem Project Based Learning. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari 1 CPL program studi, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi integrasi yang handal dengan menerapkan konsep dan teori ERP. Perkembangannya, area fungsional sistem ERP, dan business process improvement ERP. Kemudian di CPMK 2, mahasiswa mampu memodelkan perubahan proses bisnis dalam kaitannya dengan penerapan ERP sebagai bentuk integrasi sistem secara efektif menggunakan Event Process Change atau EPC. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengintegrasikan modul-modul utama pada sistem ERP seperti Odoo ERP dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir CPMK 4, mahasiswa dapat menerapkan dan membuat aplikasi ERP dalam bentuk kustomisasi berbagai produk ERP open source berupa proyek atau tugas besar dengan mengambil kasus di berbagai perusahaan untuk meningkatkan daya saing organisasi. Materi pada mata kuliah ini disusun secara beruntutan dan berbasis proyek untuk mendukung capaian mata kuliah. 1. Seperti konsep dan identifikasi ERP. CPMK 2, memodelkan proses bisnis. CPMK 3, integrasi modul-modul dalam ERP. Dan CPMK 4, penerapan ERP pada organisasi. Mahasiswa difasilitasi dengan 5 modul pembelajaran utama, yaitu modul 1, mahasiswa mempelajari konsep dasar arah perkembangan ERP, implementasi ERP, dan perubahan proses bisnis. Modul 2 berisikan area fungsional ERP, ERP Lifecycle, dan software ERP. Modul 3
Modul ini membekali mahasiswa tentang event modeling dan proses business improvement ERP. Modul keempat, mahasiswa mempelajari modul-modul utama dalam penerapan sistem ERP. Serta modul 5, mahasiswa melakukan kustomisasi berbagai aplikasi ERP pada perusahaan berupa proyek atau tugas besar. Mata kuliah Enterprise Resource Planning diselenggarakan dengan mode perkuliahan blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka dan pembelajaran online melalui platform Microsoft Teams. Pembelajaran tatap muka digunakan untuk sesi penjelasan teori, diskusi kasus, dan bimbingan tugas proyek secara langsung. Sedangkan sesi daring dimanfaatkan untuk distribusi materi modul dan pengumpulan tugas proyek mahasiswa per kelompok. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning dirancang dengan pendekatan utama berbasis proyek atau Project Based Learning yang dikombinasikan dengan penyampaian materi secara interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok. Setiap topik diawali dengan pengantar teori oleh dosen, dilanjutkan dengan contoh kasus, serta eksplorasi melalui studi kasus organisasi. Mahasiswa akan membentuk kelompok yang bertugas melakukan implementasi ERP berupa kustomisasi aplikasi ERP pada organisasi dari berbagai bidang, seperti perusahaan manufaktur, perusahaan retail, pendidikan, kesehatan, dan dari segi akuntansi perusahaan. Penerapan ERP pada sebuah organisasi ini berguna agar proses bisnis yang ada pada sebuah organisasi bisa lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan daya saing organisasi. Interaksi dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning dibangun secara aktif dan berkelanjutan melalui komunikasi sinkronus, yaitu tatap muka dan diskusi kelas, dan asinkronus melalui Microsoft Teams. Mahasiswa didorong untuk partisipasi mahasiswa melalui diskusi, presentasi hasil kerja kelompok, dan sesi tanya jawab. Setiap kelompok juga memperoleh bimbingan langsung pada berbagai checkpoint proyek untuk memastikan arah implementasi dan kustomisasi ERP berjalan sesuai tujuan. Penilaian pada mata kuliah Enterprise Resource Planning dirancang untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa terhadap kemampuan memahami konsep, memodelkan, dan menerapkan ERP dengan kustomisasi aplikasi ERP pada sebuah organisasi. Penilaian dilakukan berbasis kinerja atau performance based dan project based dengan kombinasi sebagai berikut. Pertama, tugas atau PR, yaitu sebesar 5%. Ini mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan teori ERP. Yang kedua, kuis sebesar 10%. Ini mengukur pemahaman mahasiswa terhadap memodelkan perubahan proses bisnis yang berkaitan dengan penerapan ERP. Penilaian yang ketiga yaitu ujian tengah semester UTS sebesar 15%. Di sini mahasiswa diberikan dalam bentuk studi kasus berupa proses bisnis pada sebuah organisasi. Mahasiswa diminta menganalisis dan menyusun rekomendasi penerapan ERP pada organisasi tersebut. Kemudian, tugas besar atau Project Based Assessment. Ini bobot yang paling besar yaitu sebesar 50%. Di sini, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun proses bisnis yang berjalan dan diusulkan pada organisasi.
memilih aplikasi ERP yang cocok diterapkan pada organisasi, melakukan kustomisasi aplikasi ERP pada sebuah organisasi, dan melakukan analisis penggunaan aplikasi ERP pada organisasi guna untuk meningkatkan daya saing organisasi. Dan penilaian terakhir berupa ujian akhir semester. Di sini mahasiswa melakukan analisis dari kustomisasi aplikasi ERP pada organisasi yang telah ditentukan. Apakah telah efisien dan efektif penerapannya pada organisasi sesuai dengan materi yang diajarkan selama perkuliahan. RPS untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning terdiri dari 16 pertemuan yang disusun secara progresif. Setiap minggu, mahasiswa mempelajari topik yang berkaitan dengan teori dan model dari ERP melalui kombinasi teori, diskusi, studi kasus, dan praktik langsung. Materi dimulai dari teori dan konsep dasar ERP, model dari proses bisnis yang berkaitan dengan ERP, pemilihan aplikasi yang cocok terhadap studi kasus, dan mengintegrasikan modul-modul yang ada pada sistem ERP. Pada tugas besar yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu melakukan implementasi aplikasi ERP berupa kustomisasi aplikasi ERP pada organisasi yang akhirnya melakukan analisis tingkat efisiensi dan efektivitas dari penerapan aplikasi ERP pada sebuah organisasi. Dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning, Microsoft Teams dimanfaatkan sebagai platform kolaborasi daring untuk mendukung pelaksanaan tugas proyek secara berkelompok. Setiap kelompok mengumpulkan tugas besar secara bertahap, sesuai dengan topik mingguan perkuliahan. Setelah seluruh asesmen seperti tugas PR, kuis, UTS, UAS, dan tugas besar diselesaikan, nilai mahasiswa diolah secara sistematis berdasarkan indikator RPS dan dikaitkan langsung dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, serta CPMK 4. Dosen menganalisis capaian individu dan kelompok maupun capaian rata-rata kelas untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning, hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan refleksi kekuatan dan arah, termasuk identifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Temuan ini digunakan untuk menyusun perbaikan pada desain pembelajaran di semester berikutnya sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. Berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Enterprise Resource Planning secara tatap muka pada pertemuan kedua dengan materi terkait konsep dasar ERP dan pemberian tugas secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, adik mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pertemuan kedua mata kuliah Enterprise Resource Planning ini. Nah, hari ini kita belajar tentang konsep dasar ERP. Nah, saya akan memperlihatkan dulu RPS. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya kita ada 4 CPMK, capaian mata kuliah, ya. Dan untuk materi kali ini kita masih berkutat di CPMK 1. CPMK 1 yang mana nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi integrasi yang handal dengan menerapkan konsep dan teori ERP, perkembangan area fungsional ERP, dan bisnis proses improvement ERP. Itu yang diharapkan setelah materi ini nanti. Ya, tapi
capaian ini tidak akan terwujud hanya di kelas saja. Artinya di akhir pertemuan nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda secara berkelompok. Nah, itu yang akan menjadi capaian pada materi ini. Nah, kemarin kita sudah mengetahui tentang apa itu ERP, Enterprise Resource Planning, ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu Enterprise Resource Planning? Kalau dari bahasa ada 3 bahasa ya, Enterprise, ada Resource, ada Planning. Apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning? Ada yang bisa jawab? Mungkin jadinya Pak. Oke. Apa itu sahnya? Apa sahnya itu ERP? Mungkin Pak kalau ini juga Pak, kalau misalnya dari kalian sendiri kan kayak kalau bilang ada enterprise research sama planning. Nah enterprise ini kayak istilah untuk perusahaan koordinasi kan Pak. Kalau research itu sumber daya dan planning itu perencanaan. Jadi kalau secara keseluruhan ini tuh lebihnya kayak gimana sih perencanaan dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengelola sumber dayanya gitu dengan berbagai kolaborasi di dalamnya dan sumber yang ada gitu kan Pak. Yang mana juga ini juga bermanfaat untuk melihat efisiensi dalam pelaksanaan nanti gitu Pak. Oke. Baik. Itu ada yang lain? Apa itu ERP? Atau cukup sahnya saja? Nah, kalau kita lihat memang untuk kata sahnya ERP itu ada 3 kata, Enterprise Resource Planning, perusahaan organisasi sumber daya dan planning atau perencanaan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya dia resource yang ada itu direncanakan sama perusahaan untuk diintegrasikan satu sama lain, yang mana ujung-ujungnya menghasilkan sebuah informasi berguna untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Pengambilan keputusan bisa juga ke sana. Nah, kita kemarin juga belajar ERP apa yang ada saat ini, ya? Atau ERP itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan apa saja. Nah, hari ini itu konsep dasar ERP, ya. Nah, saya akan melihatkan dari sisi itu gambar. Ya. Nah, ini konsep dasar ERP. Nah, ERP itu identik dengan adanya sebuah sistem, ya, di mana itu ada central database. Nah, di situ inilah resource-nya. Jadi ada resource eksternal di sini, ini eksternal, ada customer, ada supplier. Itu kan eksternal dari perusahaan ya, organisasi. Nah, inilah resource yang ada pada internalnya. Ada berupa financial application, manufacturing application, inventory, ya, persediaan, sales, ada service application. Ini kan di organisasi di perusahaan. Termasuk juga ada human resource management, HRM-nya. Ada back office, corporate reporting, front office. Nah, sumber daya inilah yang diintegrasikan satu sama lain menjadi sebuah ERP. Tetapi dia tidak untuk kemungkinan hanya ini saja. Kalau kita berbicara di kesehatan, tidak akan ada namanya manufacturing, ya. Tapi kalau financial, inventory ada terkait persediaan alat kesehatan misalnya. Kalau di sekolah, financial juga ada. Inventory juga ada, inventory dari seperti meja, kursi dan segala macamnya. Ya, sales, distribution, sekolah juga ada kan, rumah sakit juga ada kesehatan, service juga begitu. Bagian ini itu ke customer perginya, sedangkan bagian yang 3 ini itu ke supplier. Nah, kalau kita buat BPMN-nya, mungkin yang 2 itu berada di luar BPMN, ya. Nah, ini sedikit sejarah perkembangan ERP dari tahun ke tahun. Oke. Pause dulu. Oke. Nah, ini beberapa contoh aplikasi ERP. Jadi aplikasi ERP ini ada yang open source, ada yang berbayar. Yang kalau open source jelas tidak berbayar ya. Tapi ada yang berbayar. Ini seperti Microsoft Dynamics AX 2009, SAP yang sering digunakan ya, PeopleSoft, Infor ERP XA, ada NetSuite,
dan Odoo. Odoo ini ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Kalau yang free itu terbatas. Nah, berikutnya yang open source itu ada Open Bravo, Compire, ada Open ERP, Apache Office, Dollybar, Odoo lagi kan masuk yang open source. Nah, kalau kita lihat, oke, selanjutnya saya pengen aja masuk ke sekolah ya. Ini sekolah ada JIBAS, jaringan bersama antar sekolah, ada VDNA, Dapodik, sekolah online, Cisco, ada sekolahku juga. Nah, sedangkan di akuntansi atau keuangan, Mayok akunting, Zahir di accounting, Keeper, ada Keeper juga ya. Nah, kemudian ada juga di rumah sakit, ini di kesehatan, ada Sirusak, Hospitalan, ya, SIM RS GOS, SIM RS Kanza. Nah, ini biasanya open source, bersifat open source. Nah, jadi tugasnya nanti kita tidak hanya pada perusahaan detail atau manufacturing, tapi juga manufacturing, retail, setelah itu di kesehatan dan juga sekolah. Nah, ini akan kita bagi kelompok. Nah, silakan kelompoknya yang duduk berdekatan saja. Nah, jadi ini langsung tugas ya. Langsung tugasnya adalah pertama pilih kelompok 4 orang saja. Nah, setelah itu Anda diskusikan kira-kira ERP apa dipakai dan objeknya di mana dan membantu apa. Misalkan penerapan ERP Next pada Budiman Padang dalam mengelola inventory barang. Nah, atau penerapan ERP JIBAS dalam pendaftaran ulang dan raport pada sekolah SMA Negeri 1 Padang. Nah, seperti itu. Nah, silakan duduk berkelompok dan didiskusikan. Apa? Bravo. Jadi mulai dari pendaftaran ya. Pakai ERP sekolah. Oke, baik, dan sekalian kan sudah didiskusikan, sudah dapat idenya? Nah, ide itu nanti akan menjadi tugas ya. Jadi itu tugasnya Anda membuat penerapan ERP yang open source saja pada perusahaan. Artinya nanti Anda harus pergi ke organisasinya mencari data dan itu diterapkan pada aplikasi ERP-nya. Oke, kelompok ujung. Nah, apa idenya? Oke Pak, dari hasil diskusi kami tadi, kami akhirnya mengangkat di Citra Swalayan objeknya. Nah, jadi kami tuh mau bikin penerapan ERP Odoo di Citra Swalayan Padang dalam pembelian dan penjualan serta inventaris. Oke, berarti kelompok ini akan membahas tentang di perusahaan retail ya, Ya, Pak. Citra Swalayan, penjualan, pembelian dan stok barang. Ya. Oke, baik. Oke, satu lagi kelompok sini, temanya di mana? Sekolah Pak. Di sekolah. Oke, apa? ERP apa? Itu bakal pakai ERP sekolahku Pak. Itu di sekolah. Ya, temanya sekolah Pak. Dia menggunakan ERP sekolahku. Oke, sekolahku. Nah, itu akan mulai dari proses pendaftaran, proses belajar mengajar sampai ke raport untuk siswa-siswi. Objeknya di mana? Di SMA 1 Bukit Tinggi Pak. SMA 1 Bukit Tinggi. Jadi ERP diterapkan pada pendidikan menggunakan ERP open source sekolahku dari proses pendaftaran, Dan kemudian belajar mengajar hingga hingga raport. raport. Berarti resort itu nanti yang digunakan ya. Ya. Oke. Baik. Dan kelompok lain juga sudah menyampaikan. Nah, di mana nanti itu akan di submit? Nah, di submit pada LMS. Jadi LMS sudah ada. Nah, ini di Island Unan ya, di LMS ini
Jadi di LMS ini juga saya sudah tampilkan RPS-nya, kemudian materi-materi. Setelah itu pembagian kelompoknya. Di sini ada instruksi tugasnya seperti apa dan pembagian kelompoknya apa, serta yang Anda sebutkan tadi, IRP menggunakan IRP apa, organisasi di mana. Dan ini waktunya sekitar 2 minggu. Oke? Itu silahkan dikerjakan nanti. Jadi capaian awal tadi yang saya sebutkan, capaian mata kuliah tadi itu juga didapatkan dari tugas yang telah diberikan. Jadi tidak hanya di kelas ini saja, juga didapatkan pada kelas. Ada pertanyaan? Ya, laporan aja, laporan juga IRP, customisasi IRP. Di sini apa? Ini Pak, kan tadi itu untuk tugas kelompok. Nah di sana kan saya lihat ada tugas besar. Terus di bawahnya tugas kelompok itu tuh dibedakan atau sama kelompoknya? Ini ya. Nah ini instruksinya, ini pembagiannya. Ya, ini instruksi kelompok nanti ada dapatkan instruksi di sini. Ini pembagian kelompok biar gampang penilaiannya. Oke, cukup? Cukup Pak. Oh. Baik, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat terkait pengajaran pada mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.